kita satukan hati kita naikkan pujian suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan menyertai kami, pada hari ini kami semua bisa beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinlah kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Memberikan kami pengertian dan membuka hati kami dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar membawa kami hidup dalam sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah kami semuanya, berikan pengertian kepada kami, dan bawa kami kembali kepada jalan kebenaran. Ya Tuhan, yang terus-menerus mengasihi kami, dan Tuhan yang terus-terus memimpin kami. Pada pagi ini kami mau siap hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu dan setiap bibir hamba-Mu, dan Tuhan pimpin sehingga bibir hamba-Mu dapat menyampaikan setiap sabda firman-Mu sesuai dengan kehendak. Berfirmanlah kepada kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk semuanya. Salam semuanya. Salam semuanya. Nah, ini baru pagi ya. Pagi itu kemarin itu tadi Anda ngomong salam itu masih subuh. Nah, sekarang udah pagi. Udah bisa kita dengar firman Tuhan ya. Bapak dan Ibu, mari kita hari ini belajar firman Tuhan. Kita baca dulu ya. Seperti biasa kita baca dulu firman Tuhan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Judul kita pada hari ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan Gembalaku yang baik. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalikkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku.
gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piaraku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bapak dan Ibu, kita sudah sering dengar firman Tuhan ini. Bahkan setiap tahun kita dengar, dan kita juga banyak sekali pendeta khotbah dengan Mazmur 23. Tapi hari ini kita akan ulang lagi untuk mendengar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Mazmur 23. Tetapi hari ini kita akan melihat dengan visi atau versi yang berbeda, ya, dengan versi yang berbeda. Nah, saudara-saudara, saya akan mulai bukan daripada firman Tuhan ini dulu. Saya akan mulai dari kehidupan manusia. Nah, kita akan mulai kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia itu ketika kita mulai, baru kita bisa masuk ke dalam firman yang dimanakan namanya Tuhan Gembalaku. Nah, karena manusia itu unik. Anda merasa nggak manusia itu unik? Aneh. Unik dan aneh. Kamu lihat tingkah laku kita kadang-kadang itu agak sedikit aneh, ya. Kadang-kadang manusia utuh, kadang-kadang agak sedikit, ya, agak lucu dikit itu. Yang suka panjat pohon itu apa nih? Apa itu? Nah, ya kira-kira begitu lah. Ya, agak lucu-lucu dia kadang-kadang, ya, agak unik. Nah, saudara-saudara, nah kita akan uraikan dari kehidupan manusia. Yang unik saya katakan adalah dosa, problem yang besar, yaitu manusia dalam kehidupan. Dosa yang paling besar, problem yang paling besar dibuat manusia dalam kehidupan. Kita lihat cara hidup manusia dulu. Kita tinggal di Jakarta. Ada orang tinggal di Surabaya, Medan, ya, Semarang, Kalimantan, Ujung Pandang, ya, Singapura, Hong Kong, Cina, Australia, Amerika. Manusia itu sama atau tidak? Sama manusia, cuma berbeda kebudayaannya, berbeda pemerintahannya, berbeda apa lingkungannya, tetapi manusia tetap sama. Manusia itu semua itu butuh makan, betul? Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Di mana negara yang manusia tidak berpakaian? Nah, ada kan Daya, ya, berpakaian di Iren Jaya juga ada kan. Tapi itu juga dia butuh makan, dia butuh minum, benar? Manusia di mana-mana sama, ada lahir, ada mati. Ada dari kecil dia harus sekolah, kemudian nanti dia remaja, kemudian nanti dia menikah, kemudian dia tua dan mati, ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat manusia di mana-mana sama, tetapi yang berbeda ketika kita tarik manusia itu di dalam Alkitab, maka manusia itu ditekankan oleh kita untuk belajar kebenaran. Nah, ini ketika manusia di mana-mana sama, cuma hidupnya berbeda, cara hidupnya dan kebutuhan manusia itu di dalam setiap negara berbeda, setiap daerah berbeda. Tetapi ketika manusia itu semua itu adalah membuat dosa, permasalahan paling banyak. Ketika hari ini kita tarik manusia ke dalam Alkitab, maka yang ditekankan Alkitab itu adalah manusia itu harus hidup kebenaran. Nah, kembali sekarang kita bicara kehidupan. Nah, hidup sekarang ini, coba Bapak pikirkan hidup sekarang. Apa yang saudara alami sekarang ini? 1 tahun lalu, 1 bulan yang lalu, apa yang lalu? Nah, saudara, kalau saudara memikirkan 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, adakah Anda menjadi jembatan untuk antara Anda dengan Tuhan? Ada nggak itu? Coba kita renungkan dulu. Kadang-kadang kita belum tentu ada, tapi mungkin ada. Nah, coba kita renungkan. Nah, saudara-saudara, karena setiap orang mempunyai hidup atau mempunyai kehidupan yang problemnya hampir semua itu sama dalam setiap negara.
kehidupan setiap manusia dalam setiap negara maupun setiap di mana, mau Medan, mau Jakarta, hampir sama. Contohnya, ya, anak kecil hidupnya apa? Main, betul? Ya, anak kecil enggak. Anak kecil, ya, usia 1 sampai 10 tahun, papa saya mau kawin, kawinnya. Nggak mungkin kan? Anak kecil usahanya adalah main, nggak pikir apa-apa. Nah, kalau remaja, apa tugasnya? Kerjanya apa? Kalau sudah remaja, mereka punya kerjaan cuma 2. Satu apa? Nah, ini tahu. Sibuk cari pacar dan cari kerja. Benar? Ya, kalau remaja sibuk cari apa? Pacar dan tuh lihat yang remaja ngomong pacar ini, ngomong gosip itu aja. Terus kemudian kerja ini, benar? Nah, kayak usia seperti saya, itu tugasnya apa? Hah? Usaha dan rumah tangga, ya, usaha dan rumah tangga. Ya, biasa tugas seperti ini adalah usaha dan rumah tangga. Ya, dikerjakan usaha mampan dan rumah tangga. Kalau usaha udah mantap, udah mampan, rumah tangga udah mampan, nah mulai silakan yang ini, ya. Nah, saudara-saudara, ketika orang hidup, ya, kan saya bilang yang muda dan yang usia seperti saya, yang tua pikir apa? Hah? Yang tua pikir apa? Hah? Pikir kubur di mana? Kubur di mana nanti? Mungkin ya kalau kasih usia kan saya, kalau yang tua-tua tuh janjian, kubur mana cocok aku ini? Ya pikir kubur mana? Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya belum sampai usia tua itu, ya saya pikir belum sampai sana. Nah, dulu kalau misalnya saya Apeng dulu, apakah pikir ke sana? Nggak tahu nggak? Saya mau tanya dulu. Saya perlu ditanya karena usia seperti Apeng kan, usia seperti gini kan biasanya kan apa yang dicarinya? Nah, saya masih belum sampai sana, jadi masih perlu aku renungkan lagi. Karena saya nggak bisa khotbah sampai sana, usia saya masih belum sampai sana. Nah, saya nggak boleh andai-andai. Nah, saudara, ketika semua manusia dimanapun dia ada, ya, ketika dia sulit, nah, ya, ketika manusia itu sulit, pasti mereka bertanya, Tuhan, kapan tolong saya? Benar? Ketika manusia sulit, dia tanya, Tuhan, kapan tolong saya? Hidup manusia ketika bisa teriak, kapan Tuhan tolong saya? Itu manusia itu hidup dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. Pasti akan teriak itu. Kedua, hidup manusia keadaan sakit, gak sembuh-sembuh, pasti akan tanya itu. Benar? Tuhan, kapan tolong saya? Nah, saudara-saudara, berarti semua manusia itu mengalami hidup yang seperti ini. Baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia muda, dia tua, dia akan menanya, kapan Tuhan tolong saya? Ketika manusia itu menghadapi sangat sulit, ketika manusia menghadapi penyakit yang tidak sembuh-sembuh, nah, kau pasti akan tanya, Tuhan, kapan tolong saya? Jawabannya apa? Jawaban adalah saya menarik kepada Alkitab pada Kejadian pertama. Waktu zaman dulu, waktu Adam dan Hawa, mereka itu diberi kuasa oleh Tuhan, ya. Maka Tuhan sangat memberkati Adam dan Hawa sehingga mereka punya dunia, ada dunia yang damai sejahtera. Benar? Waktu keadaan Adam Hawa itu Tuhan memberkati Adam Hawa, Tuhan juga beri kuasa kepada Adam Hawa, maka Tuhan mengatakan, kuasailah apa? Tanaman, kuasailah binatang, segala punyaku engkau kuasai. Benar? Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Maka Adam diberi kuasa seperti itu, maka Adam Hawa itu hidup damai sejahtera. Nah, kembali kita tarik kembali kepada zaman sekarang. Beda? Beda. Zaman sekarang pernah kita lihat minggu lalu itu, kalau zaman sekarang itu bukan damai sejahtera. Kalau saya nggak makan kamu, kamu makan saya, betul? Wah, zaman sekarang mengerikan. Hidup sekarang itu sangat kejam. Kalau Anda nggak makan orang, orang makan Anda. Ya.
Maka hidup sekarang itu saya katakan pada Anda sangat-sangat kejam. Karena waktu Adam dan Hawa, mereka itu hidup damai sejahtera. Tuhan cuma memesan satu aja, tidak boleh makan buah. Pohon ini punya buah, kamu jangan makan. Itu cuma pesan satu aja. Sekarang Tuhan pesan itu berapa? 10 perintah Allah, tambah 2 lagi dari Yesus yang memberikan hukumnya, yaitu apa? Kasihlah samamu dan kasihlah musuhmu. Dalam 10 perintah Allah. Ya, nah, saudara, ketika kita tahu seperti itu sampai sekarang, bahwa hidup Adam dan Hawa itu juga sangat sukacita, sangat damai sejahtera. Tuhan cuma memesan tidak boleh makan buah terlarang. Tetapi ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka ketika Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, sejak itu mereka tahu malu. Ya, Adam Hawa tahu malu. Maka karena mereka tahu malu, kenapa? Karena dulu mereka teranjang, tapi mereka nggak tahu dia teranjang. Ya, Adam Hawa itu teranjang, tapi dia nggak tahu dia teranjang. Kenapa nggak tahu teranjang? Karena ada kemuliaan Allah menyertai mereka. Ketika dia makan buah terlarang, yaitu buah yang diperintahkan Tuhan tidak boleh makan, ketika dia makan, maka kemuliaan Allah itu hilang. Ya, kemuliaan Allah hilang, maka dia tahu malu. Dia tahu malu. Tapi sekarang punya orang nggak tahu malu ya, tahu nggak? Nggak tahu malu sekarang. Ya, orang dulu tahu malu, sekarang mana tahu malu. Udah terang-terang nipu, masih sombong. Udah terang-terang menjadi perempuan yang mengambil suami orang, masih galak. Wah, bukan bahkan mungkin nggak makan buah terlarang, makan buah apa? Ya, buah semanggi gitu. Nah, buah apa makan sampai sekejam gitu? Nah, saudara-saudara, ketika Adam Hawa itu makan buah terlarang, maka kemuliaan Allah itu ditarik, sehingga dia tahu dia terancam, maka dia malu karena matanya terbuka. Matanya sudah terbuka, sehingga dia melihat bahwa dia tahu melihat keadaan seutuhnya. Maka hari itu Tuhan tidak mau orang itu lagi, karena dia tidak pakai kemuliaan Allah lagi. Tuhan mengusir Adam Hawa keluar dari Taman Eden, sehingga Adam dan Hawa hidup dengan cara sendiri. Sehingga sejak itulah mereka itu hidup dalam dosa, yaitu bunuh, membunuh dan lain-lainnya. Kalau kita lihat contoh sekarang itu, pada zaman sekarang itu ada orang makan orang, ada kan? Ada orang makan orang, ada kan? Di Irian Jaya, itu di Madura juga begitu kan? Ya, kalau sampai dia marah, hati dimakan, dikasih dia. Kalau pernah lihat video apa? Video yang Madura perang itu, dia ambil hati manusia itu. Dia lihat, maka itu manusia. Saudara-saudara, jadi manusia itu sekarang itu adalah yang dipersoalkan adalah di mana-mana persoalkan adalah persoalan adalah ya, perut. Di mana-mana manusia persoalan adalah perut. Kalau sudah lapar, ya, maka akan emosi. Saya kembali lihat feed satu TV di nasional National Innovation National China. Dia melihat begini. Saya akan lihat contoh. Orang, dia lihat seorang itu ya, dia jalan. Ketika orang jalan itu, ada satu orang itu sengaja tabrak dia. Gak mau minta maaf orang itu. Gak mau minta maaf. Ya, gak mau minta maaf, sengaja tabrak dia minta maaf. Kemudian orang itu dites, duduk, dikasih 2 cangkir, 1 racun, 1
satu racun, satu itu bukan racun, satu itu adalah minuman yang memberkati. Nah kemudian setelah tabak orang itu sudah duduk, dikasih dia kaca, orang dikasih kaca, orang itu di sana. Tadi tabak itu, dia tanya, dokter tanya, kamu mau apa orang itu? Kasih racun mati aja, kasih racun mati. Itu dites, manusia semua yang ditabrak semua bilang apa? Kasih, dia mati. Kemudian tes kedua adalah sama, ketika manusia itu ditabrak juga di jalan, kamu jalan-jalan gini ya, tiba-tiba kamu tabrak, puas sakit kamu. Terus orang tuh, mata lu kemana? Gitu, kayak begitu, ya, terus pergi. Itu kan marah kan? Marah. Tapi setelah marah, manusia itu sudah duduk, kasih makan dulu, kasih makan, kasih minum dulu. Nah, ditanya, apa yang orang itu? Dimaafkan, dimaafkan. Dites lagi, ditabrak lagi orang itu. Kemudian orang itu sudah duduk lagi, ya, kasih makan, kasih minum lagi. Tanya mau apa itu? Dimaafkan juga. Jadi manusia itu kalau udah makan, udah minum, lupa, ya, lupa. Nah, itu dah. Ini intinya, kontennya dipegang orang Cina. Maka lu lihat orang Cina dagang. Pertama apa? Makan dulu, cek dulu. Kasih makan. Kalau makan, itu banyak ngomong. Yang gak ngomong juga ngomong keluar. Pertama dia kerja ke iblis, gak mau ngomong. Udah makan, api, apa, semua kan. Wah, hauca. Dia ngomong, lupa dia. Lupa. Dia kenyang pulang. Mati wah gak boleh ngomong, udah ngomong keluar semua. Itu orang Cina. Itu hebat sekali orang Cina. Apa-apa makan dulu, kasih kenyang-kenyang dulu. Nah, saudara-saudara, kita tarik kembali. Setelah ada Yesus, maka beda. Kenapa beda? Oleh anugerah Tuhan kepada kita semua, maka kita sebenarnya manusia itu udah tidak bisa lagi. Manusia tidak bisa tolong lagi. Hidup makan-memakan, hidup kejam. Maka kematian Yesus Kristus di kayu salib, oleh darah Kristus, maka kita semua disucikan. Tanpa darah Kristus, kita tidak satu manusia yang bisa hidup kekal lagi. Gak ada lagi. Karena manusia sudah begitu kejam. Jadi dengan darah Kristus, manusia itu disucikan. Setiap hari disucikan. Setiap disucikan. Tidak ada lagi kertas putih. Kita hidup selalu di kertas merah. Kita akan hidup di kertas putih satu kali saja waktu kita meninggal. Itu kertas putih. Kenapa? Manusia setelah meninggal tidak bisa berbuat dosa lagi. Manusia setelah meninggal tidak akan buat dosa lagi. Nah sekarang, kalau kita mengerti seperti itu, ya, berarti saya katakan sekarang ini orang Kristen itu, kalau dia tidak mengerti makna daripada Kristus, bahaya sekali. Orang Kristen itu adalah pembohong besar. Sekali lagi, orang Kristen adalah pembohong besar. Kamu lihat orang-orang di gereja bohong gak? Waduh, Jiang Dahua, bahasa roh ya, Jiang Dahua. Pengen apa Jiang Dahua? Nah, ngomong kosong, ya, bohong. Orang gereja itu bukan bohong, ngomong kongtai orang bilang bahasanya. Ya, ngomong gede. Itu orang gereja. Itu lihat gereja semua, ngomong semua, orang Kristen semua tukang bohong semua. Hidup itu mengerikan. Bahkan orang gereja, ya, pakai nama Tuhan. Katanya gini, saya sudah melihat Tuhan dan Tuhan sudah bicara pada saya. Waduh, ada di gereja, ada satu gereja di Surabaya. Saya dengan saksi satu pendeta. Dia kontrak kepada, dia punya gedung, dia kontrak kepada gereja. Ya, gereja ibadah. Setelah kontrak 10 tahun, setelah udah mau jatuh tempo 10 tahun, pendeta itu datang kepada pemilik yang punya gedung. Dia katakan begini, Salam, wah pemiliknya senang, mau panjang kontrak ya? Panjang kontrak. Saya kasih tahu kamu, saya sudah beribadah sini 10 tahun. Saya beribadah, ketika saya beribadah 10 tahun, Tuhan menampakkan kepada saya. Tuhan bicara saya langsung muka dengan muka, bahwa gedung ini adalah milik kita. Gedung ini adalah milik kita. Jadi bukan kontrak. Kamu harus serahkan gedung ini kepada gereja. Kenapa? Gedung ini adalah milik kita.
Ini yang gendeng ya. Waduh, sampai pakai pengacara. Itu yang pemilik gedung. Akhirnya suatu hari mereka ibadah, pemilik gedung kunci depan, gembok supaya mereka gak boleh keluar, pakai polisi segala. Pendeta bilang, mari kita bersama-sama untuk bertempur kepada iblis. Dia iblis. Nah, polisi bilang, lu mau iblis kek, gak iblis kek, wah bogor kamu dulu masuk ke dalam tubuh sini bicara. Mau iblis gak iblis, itu ngeri. Nah, ada juga kenapa? Karena lah inilah, saya bilang orang Kristen itu pemborosan. Ada lagi, saya baca kejadian, ya, saya pernah ngomong dulu, ya, dia bilang sama saya, Pak, aku sudah melihat, aku mimpi dan Tuhan menampak pada saya. Kenapa? Karena Tuhan berkata pada saya, teman lu punya mobil, itu harus kirim ke rumah saya. Karena Tuhan bilang, itu milik Tuhan. Saya bilang, gila dong, mobil saya cicilnya masih belum selesai, kenapa harus kasih kamu? Nah, akhirnya pendeta, Pak, maksudnya itu apa? Beranikan diri datang ke rumah dia. Selalu, teman saya juga gak tahu, selalu pikir mau doa rumahnya. Mobil ditumpah gitu. Dalam nama Yesus, kirim ke rumah saya sesuai perintahmu. Teman saya ketawa langsung, pakai air siram dia. Kurang ajar kamu, aku cicil yang belum selesai. Cicil kok masih setahun, masih gua cicil 5 tahun, 4 tahun sih. Apa sama kamu cicil? Kurang ajar lu, siram banget. Dia bilang, kamu siram saya, nanti kamu akan rumah kamu dibanjir dengan banjir hujan. Sampai sekarang gak banjir, bahkan pendeta rumahnya kena banjir habis semua. Nah, orang gila sekarang, gila. Nah, saudara-saudara, gila, saya bilang gila. Kenapa saya bilang gila? Pakai nama Tuhan. Nah, kita lihat dalam keluarga. Dalam keluarga mengerikan, ya. Sekarang dalam keluarga itu juga anak, ya, tidak mempeduli orang tua, sikat orang tua, ya. Karena ngeri sekali dalam keluarga juga kita anak-anak semua itu tidak peduli, mau mati orang tua kamu dibiarkan disikat sekarang. Di gereja lagi, waduh tambah ngeri gereja ini. Ya, gereja mengeri. Maka gereja ini untung. Gereja ini syukur, gak ada duitnya. Untung banyak, saya bersyukur pada Tuhan, puji Tuhan. Gereja gak ada duit. Kok ada duit, pertama-tama saya pasti susah. Masih susah. Ya kasih gua makan, kasih racun pun gak tahu. Waduh, saya bersyukur Tuhan. Kenapa puji Tuhan gereja gak ada duit? Puji Tuhan. Orang gereja kan mau duit, untung gak ada duit. Kenapa? Maka saya safety. Di mana-mana makan orang gak boleh ngomong sama saya. Dulu pendeta saya kemana makan harus pakai topi kacamata hitam. Karena takut ngomong orang kan. Ya, saya pakai mobil bagus pun di sini. Saya pakai mobil bagus, saya pakai cincin bagus, saya pakai jam bagus, saya pakai habis. Kenapa kalian ngomong? Karena mereka gereja gak ada duit. Coba gereja kaya. Waduh, sulit loh. Sulit. Saya duduk mau makan apa sih? Imperium makan aja. Saya makan Imperium berkinda aja. Lihat tuh, nggak tahu diri tuh. Gua kasih persembahan dia cepat makan sana. Gua makan apa topi, mata hitam, orang tutup, masuk gitu. Pendeta saya gitu. Nah pendeta saya dulu juga kalau mau makan cari malam hari baru keluar. Siang gak boleh keluar, karena gak boleh itu. Dia bilang, siang aku harus belajar firman Tuhan. Kalau mau ke sana, malam jam 9. Aku jangan ngantuk Pak Pendeta. Ya apa jam 9? Jam 9 dia pakai topi, pakai kacamata. Aduh kasihan. Kan gereja kaya. Bersyukur gereja kayak gini. Bersyukur. Jadi kita makan, lu berani ngomong. Wah, itu seneng gua. Jadi bisa bangga loh. Bangga ke Singapura, mau kemana, saya jajan ke mall. Jemaat ketemu saya, ngapain lu? Saya masih minta dia, ngapain lu sini? Lu bisa kesini ngambil sembahan. Oh, jemaat akal pun. Jadi ini kebalik. Jemaat ketemu saya semua pakai topi. Kebalik. Ini puji Tuhan. Saya senang banget gereja ini. Kenapa? Karena jemaat ketemu saya bukan saya kacamata, pakai kacamata hitam, pakai topi. Ini jemaat. Bahasan. Jangan kita masuk lagi, jangan masuk. Padahal mau makan itu restoran, jangan masuk lagi. Kita kelihatan makan warteg terus supaya kita miskin gak? Puji Tuhan. Maka miskin dulu kamu. Oke, kita kembali konsep. Nah, kalau kita kembali konsep yang tadi kita baca, Tuhan gembala. Nah, konsep mengenai Tuhan itu harus jelas. Kenapa saya bilang? Kalau kita bayangkan Tuhan gembala itu, berarti segala sesuatu dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Ya, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Sekarang kita katakan sebelum kita ulaikan terus lagi, sekarang itu mengerikan apa? Mengenai apa?
Bukan aja kita bicara masalah untuk orang gereja, bukan bicara kehidupan. Sekarang masalah makan pun sangat mengerikan. Contoh, kau pernah lihat nggak? Ya, ayam itu sudah lapor DPRD. Ayam yang di kampung semua sudah bicara sama satu ketua RT. Ayam itu sudah lapor ke DPRD, mau demo. Kenapa? Karena telurnya dipalsui. Telur ayam dipalsui. Ayam bilang, waduh, saya betul setengah mati, kamu kenapa palsuin telur saya? Maka ayam lapor ke DPRD. Itu sudah mau demo. Bukan Jokowi yang mau demo, ayam mau demo. Sapi pun susunya dipalsui. Lu coba bayangin, susu pun dipalsui. Sapi itu udah setengah mati di pres, kamu masih mau dipalsui. Buat korban setengah mati, masih mau demo dia. Kembali bicara, mau demo, atau kapan dia kumpul semua ayam. Demo. Dia bilang, ya mengenai apa? Yang Departemen Kesehatan itu, kenapa sudah dia semua dipalsui. Nah, saudara, ketika Daud menulis Mazmur 23 ini, ya, kenapa maksudnya Tuhanlah gembalaku? Ketika Daud menulis satu kalimat, Tuhan gembala yang baik, satu kalimat ini, Daud itu begitu katakan satu kata, seluruh orang Israel mengerti apa yang dimaksudkan Daud. Benar? Seluruh orang Israel mengerti apa yang dimaksud Daud. Karena di dalam budaya Israel, ya, kalau kita bicara gembala, semua orang tahu. Karena orang Israel itu semua hampir budaya mereka ada pengembalaan, yaitu mengembalakan domba-domba. Ketika bicara Tuhan mengembala, mereka mengerti bagaimana mereka mengembalakan domba-dombanya di padang gurun yang begitu kering. Mereka ngerti semua. Itu budaya orang Israel. Maka ketika Daud tulis Tuhan gembala, semua orang Israel tahu. Tapi kalau orang Indonesia mana tahu, Tuhan gembala, saudara tidak pernah mengembala, saudara tidak pernah mengembalakan kambing domba, saudara tidak mengerti. Tapi kalau saya tanya saudara, ya, kalau saudara mau cuci baju, pakai deterjen apa? Apa? Nah, soalnya sekali lagi, gak usah tanya. Padahal lu beli di toko itu, Pak, saya mau linso dikasih Dino, kamu juga ambil kan? Nah, itu budaya. Nah, saudara kedua saya mau tanya, saudara mau minum air, beli apa? Aqua. Itu sudah budaya. Ya. Saudara mau minum anggur, udah tahu orang tua, udah. Itu orang yang ciptakan itu, dia turun menurun sampai tertanam budaya itu. Seperti Daud. Kalau bicara Tuhan gembala, satu Israel mengerti apa yang maksud Daud. Kalau kita bicara, ayo baju cuci pakai deterjen, semua orang tahu. Ke pasar, beli apa? Linso. Saya mau minum, semua orang tahu apa? Aqua. Itu sudah budaya. Kalau saudara bisa ciptakan budaya itu, waduh, turun menurun saudara. Keluarga kamu sampai cucu cici kamu itu semua kaya. Usaha nggak perlu tipu, ya. Kamu bilang aja satu aja, Linso, siapa nggak tahu. Sampai kampung-kampung orang mau cuci gigi punya, ya. Dia bukan bilang odol, dia bilang Pepsodent, benar? Nggak tahu dari apa, pokoknya Pepsodent. Pak, saya mau, Pak, pagi-pagi saya mesti pakai Pepsodent. Pepsodent ngapain? Karena cuci gigi. Kamu tahu, itu tertanam, itu budaya. Nah, sekarang kita kembali. Ya, saudara-saudara, Daud adalah gembala yang jelas. Daud menjelaskan dengan gembala itu jelas. Kenapa? Karena ketika Daud mengatakan Tuhanlah gembala, berarti Daud menganggap dia domba. Daud begitu anggap dia domba. Kenapa? Karena domba itu sangat lemah. Domba pertama, kamu lihat domba ya. Pertama, domba ada tanduk. Tanduk domba itu enggak tajam. Ya, kambing tajam. Domba tanduknya enggak tajam. Kedua, mata dari domba itu enggak jelas. Yaitu apa? Labu-labu. Kemudian domba juga gak tahu jalan, sering tersesat, gak tahu jalan pulang dia. Maka ketika Daud menulis satu dalam Mazmur 1 ayat 1-3, Tuhanlah adalah gembalaku, takkan
kekurangan aku. Waduh. Kalau Tuhan adalah memimpin aku, Tuhanlah yang memimpin aku, maka saya sebagai domba tidak akan kekurangan apapun, karena ada gembala yang selalu menaungi aku. Wah, itu Daud begitu luar biasa di sini. Nah, kalau saudara bisa mengerti sampai sana titik ini, saudara itu malah merasa bahwa ada seorang Kristus yang menjadi gembala saudara, yang menaungi saudara setiap saat. Nah, saudara, takkan kekuranganku, tidak ada kurang apapun. Ia membaring aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Waduh, ketiga ini kalau kamu bisa renungkan baik-baik firman ini. Waduh, saudara, merasa satu safe, satu protection oleh Tuhan kepada Anda luar biasa. Seperti waktu Adam dan Hawa di Padang Eden. Enak. Maka ketika kita jatuh dalam dosa, kemudian Allah tarik sehingga Anda hidup kelabakan, tidak ada pagar lagi. Selama kita dalam pagar, ya, ada pagar, yaitu ada kemuliaan Tuhan menyertai kita, maka kita hidup dalam pengembalaan oleh Kristus. Tapi ketika Anda jatuh dalam dosa, pagar dicabut, maka Anda tidak ada protection lagi. Itu beda seperti itu aja. Jadi saudara-saudara, ketika Anda selalu pegang Kristus, selalu mengerti makna daripada prinsip-prinsip Alkitab, maka ada pengembalaan Kristus kepada saudara, dipagari, karena kemuliaan Allah selalu menyertai saudara. Jadi kalau terjadi apapun, bahwa Anda tidak akan kena, karena gembala Anda sudah siap di depan. Gembala Anda sudah siap di depan. Ya, kenapa? Kalau kan sama juga domba. Domba tahu nggak di mana cari air? Tahu. Domba tahu nggak di mana cari makan? Tahu. Tapi domba tidak tahu di mana bahaya. Domba nggak tahu. Nah, kita tahu nggak cari makan? Tahu. Ya, kalau udah lapar, itu beracun tahu nggak? Nggak tahu. Mau sikat aja dulu. Mati dia di bawah. Kalau udah lapar nggak peduli kan? Nah. Tahu nggak kalau kita butuh uang? Tahu. Kita tahu nggak butuh kandang, butuh rumah? Tahu. Tapi rumah itu mau roboh tahu nggak? Nggak tahu. Rumah itu bisa kebakar tahu nggak? Nggak tahu. Semua nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Nah, yang dimaksud adalah gembala ini tahu. Nah, gembala tahu di mana kapan serigala akan serang domba itu. Gembala tahu. Domba nggak tahu asal makan, minum. Tapi dia nggak tahu kapan serigala dari jauh sudah tahu di mana ada domba. Serigala tahu, domba nggak tahu. Nah, inilah mengenai protection ini. Daud itu mengibaratkan Tuhan gembalanya. Jadi protection itu apa? Pelindungan Allah kepada Daud itu begitu kuat. Kenapa? Ada satu kemuliaan Allah yang melingkupi Daud itu. Sehingga Daud merasa safe kalau Tuhan gembalanya. Ini yang poin-poinnya Anda harus bisa dapat seperti itu. Ya, karena kalau misalnya Anda tidak dapat itu, Anda tidak tahu bahwa Anda hidup ini sekarang Anda tahu. Tadi saya katakan kan, sebulan itu bagaimana, setahun lalu bagaimana. Sudah berapa banyak protection, pelindungan Tuhan kepada Anda dan saya. Contoh. Anda duduk satu lift. Tiba-tiba ada satu orang kena penyakit. Dia acung, bisa keluar. Anda tahu nggak? Anda kan mau nafas, dia acung ada gini. Coba lift, ada dia keluar. Benar, nggak mungkin kan itu lift mau lama lantai. Begitu lantai pertama masuk, ditutup cekrek, dia ada penyakit. Dia acung, dia punya virus keluar. Karena kan tertutup semua tuh. Ini lift ini gak ada angin tuh, isolasi semua, dia terbang. Terus kamu bilang apa? Kamu kan nggak tahu, kamu juga mau nafas kan? Kamu pas mau nafas, tersesat. Terus masuk, ya. Terus kamu beribadah, malam kamu tidur, virusnya bereaksi. Besok kamu demam, sakit. Simpel seperti itu. Atau besok kamu penyakit kanker dan lain-lain sudah semua. Kamu tahu nggak? Sudah berapa banyak Tuhan protek kamu sampai hari ini? Kita masih sehat, kita masih tetap bisa ibadah, kita masih bisa melakukan aktivitas. Karena Tuhan sudah melindungi. Kedua, Anda naik motor, Anda lewat, kasihan ya itu kejadian.
1 jam sebelumnya, ini kejadian spesial ada. Karena kejadian ini, karena ini orang iblis, maka Tuhan mensingkirkan ini orang tidak orang yang dosa, orang yang tidak benar, orang yang memang harus dibinasakan. Itu terjadi accident. Anda lewat, Anda bilang kasihan. Saudara naik mobil, naik motor, ya, kelihatan begini, kanan kiri gak ada mobil, betul, ya. Saudara simpel aja. Saudara duduk ngomong, ya. Di depan itu, di jalan di aspal ini, ada satu lubang kecil aja naik motor itu. Ya, kalau misalnya tiba-tiba kamu ada cewek ya, anak muda ya, tiba-tiba ada cewek, dia sebentar, meninggal langsung dia noleh dikit aja, kena lubang, terbang, mobil datang, langsung finish. Simpel, berhenti aja. Di tol juga sama. Jalan. Kamu aman. Depan tiba-tiba banyak meledak. Dia lem mendekat kamu. Kenal. Mati juga kamu. Semua itu sudah diprotek oleh Tuhan. Adakah Anda sadar seperti ini? Mungkin Anda tidak. Mungkin Anda katakan, untung tidak saya. Untung rumah ini tidak sampai kebakar. Tiba-tiba mati. Untung, semua untung. Anda tidak untung, Anda tidak tahu. Anda sudah diprotek semua karena Anda dan saya hidup dalam pengembalaan, hidup dalam pelindungan Allah. Karena Tuhan gembalanya. Ini yang dikatakan tahu. Bahwa diprotek semua karena kemudian Allah. Nah, Anda bisa lihat setan nggak? Saya tanya. Anda bisa lihat virus nggak? Nggak bisa lihat. Setan nggak bisa lihat, virus nggak bisa lihat. Anda tahu nggak hari ini setan mau kerjain kamu? Nggak tahu kan? Tapi semua sudah diselesaikan karena Tuhan lihat. Tuhan melihat, Anda nggak melihat, tapi Tuhan melihat. Itulah. Tuhan tahu semuanya. Saudara-saudara, maka saya bilang katakan, zaman sekarang itu hidup orang terlalu cengeng. Ya, hidup orang terlalu cengeng. Ya, kenapa saya bilang? Karena Tuhan itu tahu dombanya. Domba itu ada nggak domba suruh pikul? Ya, suruh pikul apa? Suruh pikul domba itu di atasnya dikasih pikul apa? Beras atau apa? Bisa nggak domba jalan? Nggak bisa jalan. Benar. Domba tidak cuma tahu lonceng satu aja, ting-tang kan selalu lucu. Ya, domba tahu lonceng satu kita, ting-tang acing gebel gitu. Benar. Domba nggak ada domba yang tahu loncengnya 2 kilo. Kayak domba ya. Benar. Kalau kecil domba tahu loncengnya, nggak mungkin domba tahu loncengnya harus segede gini. Langsung dombanya mati. Benar. Nggak bisa. Nah, jadi kalau saudara mengerti makna ini, kekuatan angkat saudara itu umpamanya 10 kilo. Ya, kesanggupan kamu itu ada 10 kilo. Gak mungkin Tuhan kasih kamu 200 kilo, gak mungkin. Mati ya? Mati. Ya. Kekuatan kamu itu cuma bisa angkat 10 kilo. Baik Tuhan kasih kamu apa? Ya 10 kilo. Ya. Jadi gak mungkin kasih kamu lebih dari itu. Itulah proteksi Tuhan. Ya, saudara coba bayangkan. Kalau kamu itu ya, sekarang ini kita ini hidup remaja, Tuhan kasih kamu level remaja untuk nikmati. Level usia saya level usia. Tapi kita gak tahu nikmati hidup itu. Sehingga kita gak tahu protection Tuhan. Sehingga kita sembarangan. Akhirnya gak karu-karuan. Kalau kamu sudah 70 tahun, ya, baru kaya, ada gunanya gak? Saya mau tanya. Kau 70 tahun kaya ada gunanya? Mau kaya sekarang? Ya, bisa jalan-jalan, mau kemana bisa jalan ya, mau naik pesawat apa bisa. Saya ini sekarang naik pesawat kalau ke Amerika gak kuat. Ya, gak kuat, jauh, mau duduk sampai gini. Saya kalau angkat sekarang 25 kilo gak kuat. Capek misalnya. Dulu 50 kilo gak masalah. Tapi lucu, angkat
maka istri 60 kilo bisa naik loh. Itu aneh. Istri 60 kilo naik, takut dimarahin. Tapi gue marah 65 kilo gak bisa angkat. Nah saudara-saudara, kau 70 ngapain? Hidup makan bubur, kemana makan bubur untuk apa? Ya, saudara, kalau saudara tahu nggak hari ini saudara sehat, itu semua anugerah Tuhan. Kalau saudara sehat, semua anugerah Tuhan. Ya, kalau sudah sakit gak ada gunanya lagi, habis semua Bapak dan Ibu. Habis semuanya. Saya katakan pada Bapak dan Ibu, maka saya bilang, kita hidup ini, kenapa bisa harus mengerti maksud Tuhan? Saya nggak bisa khotbah semua maksud Tuhan. Saya khotbah itu perikop pertama aja ayat 1. Karena bagi saya khotbah semua itu banyak sesi. Kita hari khotbah cuma ayat pertama aja. Kalau saya bisa mengerti itu ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata itu, berarti kita butuh apa? Butuh nutrisi. Hidup itu kita butuh apa? Apa? Vitamin, nutrisi. Kalau kita nggak ada vitamin, nggak bisa. Ya, mana kita harus makan 5 sehat, apa? Bukan 5 sehat. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 50 sempurna. Ikan ya, daging ya, sayur ya, apa? Kacang, susu kan. Harus makan 5. Supaya apa? Supaya nutrisi masuk, supaya kita fit. Ya. Sekarang aja tuh makan vitamin juga di hari Pak Koba. Kalau enggak tenaga kau tuh kurang supaya saudara. Ya, karena saudara pakai kacamata ikan sama itu malam makan kenyang, saya belum makan. Jadi saya makan apa? Makan omega, makan apa? Saya supaya fit. Nah, butuh nutrisi. Nah, orang yang kurang tidur butuh minum karena keren banget. Apa tuh? Bilang itu krenteng apa? Katinteng. Supaya kuat. Nah, itu nutrisi. Nah, kenapa saudara-saudara? Kalau kita butuh nutrisi, maka kita kuat. Kita butuh nutrisi ekstra dalam hidup. Itu apa? Firman Allah. Firman Allah itu adalah nutrisi. Firman Allah adalah vitamin yang membawa kita hidup pulih, semangat kembali. Seperti yang dicatat oleh Yohanes 15 ayat 1-7. Ya, akulah pengusaha, kamulah adalah ranting-ranting, akulah pokok anggur. Pokok itu akan mensalurkan semua vitamin kepada ranting-rantingnya. Nah, ayat ke-7, jika firmanku ada di dalam aku dan aku ada di dalam, maka apa saja kau minta akan diberikan kepadamu. Kenapa? Karena kamu dapat intinya, dapat nutrisinya, dapat kontennya. Suami istri juga butuh nutrisi. Kalau nggak nutrisi nggak bisa sehat. Nah, saya mau tanya, suami istri butuh nutrisi apa? Amin, coba. Apa? Hah? Suami istri kalau sudah menikah 10 tahun, 5 tahun butuh vitamin apa? Apa? Kesehatan. Butuh vitamin apa? Masih dia butuh apa? Hah? Komunikasi. Siapa tahu? Anak. Baik. Anak itu merepotkan. Orang bule gak mau ada. Saudara tahu, suami istri butuh cuma satu. Dengan baik-baik punya istri yang punya suami. Satu apa? Bahasa Chongwen, ai, kasih. Istri tidak butuh semuanya, butuh kasih. Suami tidak butuh. Kasih itu membuat suami kamu kayak Superman, istri kamu kayak Superwoman. Kau punya kasih. Ai. Ketika ada ai di hatinya, berbunga-bunga suami kamu. Ya, 3 天没有吃没有问题。3 hari 3 malam tidak makan, tapi cinta dia dapat membara. Hari keempat meninggal. Ya, kasih, cinta. Cinta itu membuat dia membara. Ya, membuat apa? Saya bilang suami istri jangan. Cinta itu tidak boleh sampai terpendam. Vitamin yang paling kuat dalam rumah tangga adalah cinta. Kok cinta di rumah tangga nggak ada lagi, itu rumah redup. Coba ya, yang baru pacaran jangan tanya. Ya, kalau dia lagi
stres, lagi capek ya, kalau ditelepon pacarnya dia cintai, semangat, kayak strong, langsung casak ya. Itu cinta. Cinta begitu akan membuat kita itu kembali energi. Nah itu kayak apa keratin dengnya itu. Cinta itu. Kalau saya mempunyai istri yang saya cintai, saya nggak pulang rasanya nggak enak, tidak bisa. Nah, kalau lagi cinta pada satu laki-laki atau laki-laki semuanya, kalau nggak lihat mukanya itu rasanya kayak mana? Kalau lihat mukanya enak menyebalkan ya. Tapi kalau lihat, aduh seneng gitu, seneng. Apa ini senyumnya seneng ya. Sudah jangan ngomong lah, kalau ngomong kita tabung dia gitu. Nah, saudara-saudara, cinta itu membahas. Cinta membuat kita semangat. Cinta membuat kita hidup. Manusia hidup paling bahagia, manusia hidup yang paling dinikmati adalah cinta. Bukan cinta harus bisa, enggak. Cinta itu yang membuat kita. Cinta akan berubah hidup kita. Maka begitu Tuhan mencintai kita seperti ini. Nah, saudara, kalau saudara mengerti ini, maka rumah tangga itu tidak boleh tidak ada kasih. Kasih yang ditaruh di rumah tangga itu tahu satu, I. Kalau bahasa Conggon itu satu I kata kalau di dalam rumah. Rumah itu anak sudah baca itu, suami pulang sudah baca itu, istri sudah baca itu. Kalau saya lihat satu budaya orang Chinese begitu, itu seperti itu. Itu harus ada. Itu hidup, itu nutrisinya seperti itu. Maka ketika kita mengerti hal itu, kalau nutrisi kita sebagai orang rohani apa? Itu Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata, akulah gembalamu, takkan kamu kekurangan apapun, karena aku yang menggembala kamu. Di saat kamu gak punya, saya kasih. Di saat kamu lapar, saya berikan makan. Di saat kamu haus, aku berikan minum. Di saat kamu lemah, aku kuatkan. Itu yang kata firman Tuhan semua. Itulah nutrisinya Bapak dan Ibu. Coba saudara merenungkan sekali lagi ya. Ketika Anda sendirian, kan kita manusia kan saya bilang unik. Anda bisa nggak ada masalah yang kau bisa ngomong istri? Nggak bisa. Ada masalah bisa ngomong suami? Nggak bisa. Ada masalah nggak bisa ngomong sama orang. Nah, bagaimana? Ya, stres deh. Karena sering kita itu berenung ya, seperti orang apa? Seperti orang yang melamun, seperti orang yang apa? Sedih, seperti orang yang hatinya gelisah, seperti orang yang hatinya risau. Karena ada hati tekan, tidak bisa ngomong sama istri, tidak bisa ngomong sama suami, tidak bisa ngomong sama teman-teman. Yang tahu ada diri kamu, lu ngomong sama siapa? Nah ini kamu penting sekali. Maka ketika inilah kita kalau mengerti makna Tuhan adalah gembala, nyanyi ke aku gitu, ke aku ya kayak gini. Aku gak mau ngomong sama nggak mau sama saya nyanyi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah ada lagi, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gandamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Suara saya kalau sampai sistem itu mantap. Nah, saya sistem dia bilang, ya kenapa? Karena ini aku nyanyi tiap hari. Tuhan. Jadi ketika aku ada masalah, aku nggak mau ngomong, karena aku tahu aku harus kembali kepada Tuhan. Saya nggak mau, nggak ada bisa solusi karena hati risau, hati tertekan. Ada hal yang kita nggak bisa cerita pun nggak ada gunanya. Mereka nggak ngerti, nggak buat nyanyi. Tuhan adalah gembalaku, karena aku percaya, karena
gembalaku, tongkat itu. Kalau Tuhan ada tongkat, dia tahu dombanya sedih. Dia tahu dombanya gak ngerti. Dia tahu dombanya gak berdaya lagi. Dia tahu dombanya tidak tahu harus bagaimana. Itu ada gembala, maka gembala datang. Kamu sakit ya? Kamu mau pulang ya? Ini. Nah, itu saya percaya berkat datangan dari Tuhan. Kalau saudara bisa mengerti ini, itu satu perikop pertama saudara renung sampai terus. Waduh, mantap. Mantap sekali. Kenapa? Karena kalau saya menganggap bahwa kalau Tuhan, waktu saya nyanyi, saya menganggap Tuhan di sampingku. Kalau Tuhan sampingku, aku pasti safe. Kalau kita di tangan Tuhan, mana ada yang gak safe? Kalau di tangan Amin yang mati, jangan sendiri gak bisa, benar? Kalau di tangan Tuhan, aku safe. Anak-anak gak safe, semua masalah selesai. Ya, dan dia ada tongkat di depan. Musuh datang, dia pukul. Serigala datang, dia pukul. Siapa dia pukul? Karena aku di belakang dia. Nah, gitu. Jadi, kalau Tuhan di depan kita, safe semua. Nah, itu kamu harus nyanyi. Bisa nyanyi lagu ini. Coba nyanyi. Tuhan. Jangan pakai musik ya. Musik gak perlu nih. Karena suara kita suara artis ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gandamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Amin. Luar biasa saudara nyanyi itu. Saudara gak usah pusing. Ya, nyanyi di rumah aja. Ya, nyanyi di rumah. Jangan nyanyi mau nanti mau tangkap orang yang tahu. Nyanyi di rumah aja. Nah, saudara. Nah, ada orang datang ke saya tanya, Pak, ya, saya ini banyak utang. Saya mau jual rumah pun gak laku. Bagaimana? Saya harus bagaimana? Nah, ada orang datang, Pak, saya ini seorang diri, Pak. Suami saya sudah lama meninggal, saya sendiri. Nah, kalau saudara mengingat seperti itu, saudara terus akan sedih. Tapi kalau saudara nyanyi lagu, hilang semua. Nyanyi terus-menerus. Pujian itu sangat memberkati kalau kita firman Tuhan. Karena setiap kita baca firman Tuhan ini, ada pujian semua ini. Ini pujian di Mazmur 23 itu, bawa nyanyi di rumah. Berkali-kali. Kalau nggak saudara nggak ada, tengok fotokopi. Bisa fotokopi. Ya, catat aja. Nyanyi di rumah, sukacita, ya. Nah, karena kalau kita bisa nyanyi, maka Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus tidak pernah biarkan sendiri? Karena nyawanya pun sudah kasih kita. Masa dia biarkan sendirian? Nyawa Kristus mati di kayu Yesus untuk saudara dan saya. Masa dia biarkan sendirian? Gak mungkin dia biarkan kita sendirian. Dia selalu akan memprotek kita, selalu akan melindungi kita, dan selalu akan memimpin kita, dan selalu akan memberikan kamu dengan air yang segar, jasmani rohani kamu penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Mari kita nyanyi sekali lagi ya. Ini musik boleh silakan. Karena musiknya kasih ki, saya kasih ki. G itu ganteng, tahu? G itu gembala. Ki G. Ya. Yang drum ki-nya Jack. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami percaya Engkaulah Tuhan adalah gembalakan kami. Ketika Engkau adalah gembalakan kami, pasti kami tidak akan kekurangan apapun, karena Engkau yang mencukupi dalam segala kehidupan kami sebagai umat manusia. Pimpinlah kami Tuhan, Tuhan yang selalu menyertai kami dan berikan kami pengertian dan setiap kebenaran-kebenaran yang harus ada dalam iman kami, supaya iman kita menjadi solid dan kepercayaan penuh kepada Kristus. Engkau telah memprotekkan kami di dalam lingkungan, Engkau mentaruhkan kami di dalam halaman-Mu, Engkau berikan kemuliaan-Mu menyertai kami, sehingga segala kuasa gelap ataupun roh-roh jahat ataupun virus-virus tidak akan menyertai kami. Kenapa? Engkau melindungi kami. Pimpinlah kami selalu, sertai kami, dan karena Engkaulah gembalakan kami. Walaupun kami tidak bisa melihat, tetapi Engkau melihat. Walaupun kami tidak mengerti, tetapi Engkau mengerti. Walaupun kami tidak mampu, tetapi Engkau punya kuasa. Maka Engkau memberikan kami kuasa-Mu kepada kami untuk menjalankan hidup kita, aktivitas kami, dan Engkau selalu memprotekkan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu begitu besar, atas kematian Engkau di kayu salib, menunjukkan nyawa pun Engkau berikan kepada kita. Maka Engkau tidak pernah biarkan kami sendirian. Engkau selalu memprotek kami dan Engkau selalu melindungi kami. Pimpinlah hidup kami dan selalu dalam naungan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.